Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan karyawan pimpinan di 1 SKH Regional 1 IKT 4 dan rekan-rekan karyawan pelaksana dan seluruh yang hadir pada agenda culture booster kita untuk 1 SKH. Berikut adalah slide terkait dengan bagaimana kita berubah dari persepsi kita sebagai penjaga gawang menjadi mitra strategis, di mana seringkali ketika kita mendengar kata biro sekretariat atau hukum, yang terbayang adalah tumpukan kertas, birokrasi dan departemen yang hanya sering bilang tidak boleh atau tunggu dulu. Nah, kita seringkali dianggap sebagai gatekeeper atau penjaga gawang. Tetapi hari ini kita ingin mengubah persepsi itu. Di era yang serba cepat ini, peran kita bukan lagi sebagai gatekeeper atau sekedar menjaga gawang agar tidak kebobolan. Peran kita harus berevolusi menjadi business enabler atau mitra strategis. Inovasi di departemen kita bukan berarti melanggar aturan demi kecepatan, sama sekali bukan. Inovasi berarti kita menemukan cara cerdas untuk tetap patuh terhadap compliance, tapi dengan proses yang jauh lebih ringkas. Jadi pola pikir kita hari ini berubah dari sekedar menjawab boleh atau tidak, menjadi menjawab bagaimana caranya agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan ringkas dan cepat. Nah, berikut slide kedua yang menjelaskan terkait bagaimana kita harus berinovasi dan di mana kita bisa berinovasi. Kita tidak harus menciptakan aplikasi canggih seperti tim IT yang ada di keseharian kita. Mari kita lihat 3 area ini. Yang pertama, proses. Coba ingat berapa jam waktu yang kita habiskan untuk merapikan notulensi rapat, absensi dan lain sebagainya, yang seharusnya itu dapat dipercepat melalui digitalisasi atau aplikasi yang mungkin lebih ringkas. Yang kedua adalah teknologi. Kita bisa menggunakan legal tech. Bagaimana jika review kontrak standar tidak perlu lagi dilakukan manual per kata, tetapi dibantu sistem yang menandai risiko, sehingga kita hanya fokus pada pasal krusial. Yang ketiga, terkait pelayanan. Kita punya klien internal yaitu direksi dan divisi-divisi serta bagian yang ada di kantor regional. Inovasi layanan bisa berupa self-service. Daripada mereka menelpon berkali-kali untuk bertanya format surat kuasa, kita sediakan template dalam portal yang dapat mereka isi dan mereka urus sendiri. Hasilnya, kita tidak lagi tenggelam dalam administrasi remeh dan bisa fokus pada isu-isu strategis. Selanjutnya yaitu terkait dengan bagaimana membangun pola pikir. Alat canggih tidak berguna tanpa pola pikir yang tepat. Ini adalah DNA baru yang perlu kita tanamkan. Poin pertama adalah legal design thinking. Mulai hari ini, mari berhenti membuat dokumen yang hanya dimengerti oleh kita sendiri. Kebijakan dan kontrak harus user-friendly. Jika bisa dijelaskan dengan diagram alur, jangan gunakan 5 paragraf teks padat. Kejelasan adalah bentuk sopan santun baru dalam hukum. Poin kedua, risk intelligence. Kita tidak dibayar untuk menghindari semua risiko yang ada. Itu mustahil. Kita dibayar untuk memitigasi risiko kritikal. Gunakan data historis kita untuk memprediksi masalah. Jangan hanya menjadi pemadam kebakaran pada saat isu-isu dan masalah yang muncul. Yang ketiga yaitu proaktif. Automatization, ada satu aturan sederhana. Jika Anda mengetik hal yang sama persis lebih dari 3 kali, itu tanda Anda butuh template untuk diotomatisasi. Jangan biarkan tugas repetitif memakan waktu Anda yang berharga, sehingga dapat buat lebih hemat waktu. Nah, berikut adalah langkah konkret dan action plan apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, inovasi tidak terjadi hanya dalam semalam, tapi harus dimulai dalam suatu tempat
Berikut adalah peta-peta jalan yang dapat kita laksanakan. Di minggu pertama, saya mengajak kita untuk melakukan audit stop, start, and continue. Cari satu proses administrasi yang membuat Anda paling frustasi, dan mari kita bedah apakah ini benar-benar perlu. Di bulan pertama, kita akan jalankan satu pilot project. Mungkin sistem arsip digital sederhana atau sistem tiket untuk permintaan legal. Targetnya kecil saja, kurangi penggunaan kertas atau email sebesar 20%. Jadi perubahan itu tidak harus dimulai dengan yang besar. Dimulailah dengan hal-hal yang kecil. Dan yang terpenting adalah secara berkelanjutan. Kita adakan sesi sharing 15 menit setiap bulan. Siapapun yang menemukan cara kerja baru di Excel atau fitur baru di email yang dapat menghemat waktu pekerjaan, tolong dibagikan dan di-share ilmunya kepada rekan-rekan kerja. Sebagai penutup, ingatlah, inovasi terbesar di bidang sekretariat dan hukum sering tidak terlihat mencolok seperti peluncuran produk baru. Tapi dampaknya dapat dirasakan melalui kecepatan keputusan direksi dan keamanan perusahaan. Untuk itu, mari kita mulai perubahan ini dari meja kerja kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.